Well, especially for today's session, we're gonna talk about modal in use. Oke, jadi gimana sih fungsi-fungsi modal atau penggunaan modal secara umum kayak gitu ya. Ini bisa digunakan untuk speakingnya juga teman ya. Oke, karena kemarin kita udah atau di materi sebelumnya kan kita udah belajar tentang susunannya tuh ya, kayak patternnya gimana. Kalau ini lebih ke fungsinya ya teman ya. Di sini contoh ada yang pertama yaitu can. Can itu nanti bisa berfungsi untuk yang pertama menunjukkan kemampuan, ya kan? Terus yang kedua untuk meminta izin, seperti itu. Untuk meminta izin ini udah sopan, tapi lebih ke informal kayak gitu ya temen ya. Jadi kayak contoh ke temen ya kan, ke temen yang seumuran atau ke bos juga bisa, tapi ketika udah jadi bestie, nah kayak gitu tuh. Atau di luar konteks bekerja, di luar perusahaan, di luar tempat kerja dan sebagainya. Contoh ketika aku tuh sama bos aku miss ya kan, tuh kalau di kantor ya kita antara bos sama karyawan, tapi kalau di luar nanti kita mah bestie. Nah itu gimana, bisa pakai itu ya, maksudnya bisa pakai can seperti itu. Contohnya kalau untuk ability, untuk kemampuannya, contohnya ada yaitu I can speak English fluently. Aku tuh bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kalau request permissionnya, itu nanti contohnya can I open the door? Boleh nggak aku buka pintu nih? Ini aku boleh buka pintu nih, nah, kayak gitu tuh ya. Terus lagi ada yaitu could. Oke, could itu nanti juga sama artinya bisa ya teman ya. Nah, di sini ya. Di sini nanti ada dua juga. Jadi sama-sama untuk kemampuan tapi dia di masa lalu, past ability. Sama polite request atau over. Di sini sopan juga tapi jauh lebih sopan dibanding yang can. Jadi bentuk modal itu nanti biasanya ada bentuk present sama bentuk past. Yang bentuk past itu jauh lebih sopan dibanding yang bentuk present teman. Loh berarti yang presentnya itu sopan gak sih sebenarnya? Ya sopan, cuman kan kalau kita mau jauh lebih sopan kita bisa pakai yang past, oke? Yaitu ada could di sini contohnya I could swim well when I was 5 years old. Jadi aku tuh dulu bisa berenang dengan baik ketika aku berumur 5 tahun. Jadi ability-nya itu ketika di masa lalu gitu loh teman. Terus kalau permintaan ya kan, polite request, permintaan atau penawaran yang sopan ya kan, nanti kayak gini, could you teach me please? Jadi bisakah Anda ya kan, bisakah kamu mengajari aku kayak gitu? Boleh nggak sih diajarin kayak bisakah Anda mengajari saya? Nah contoh kayak gitu ya. Jadi yang sopan banget lah, ibaratnya kayak sopan gitu ya, jauh lebih sopan dibanding can. Oke? Lanjut, ada may. May itu bisa atau mungkin ya teman ya. Oke, contohnya di sini nanti fungsinya untuk menunjukkan kemungkinan ya kan, possibility. Dia kurang lebih sekitar 50%-an ya kan kemungkinannya. Sama permission, meminta izin ya. Bisa, bolehkah? Boleh kayak gitu. Mungkin sama boleh jadi artinya. Contoh she may be late, dia mungkin aja telat ya kan, kayak gitu. Kalau may I ask some questions please, may I ask some questions please, like that. Ini boleh nggak sih aku ya kan, kayak bolehkah saya bertanya beberapa pertanyaan atau menanyakan beberapa pertanyaan kayak gitu. Ini yang paling sopan guys. Jadi kayak biasanya ke tutornya, ke gurunya, atau ke bosnya ya kan, ke bunda ya kan, contohnya kayak gitu ya, bebas. Pokoknya kalau mau menggunakan bahasa yang sopan banget pakainya may I ketika minta izin ya. Terus lagi ada might. Might ini bentuk lampau dari may ya kan, jauh lebih sopan berarti, tapi jarang digunakan. Bayangin kalau may aja dia udah sopan banget ya, apalagi pakai might. Tapi nggak perlu sih pakai might sebenarnya, jadi udah mentok di may aja nggak apa-apa guys, karena jarang banget. Kalau dipakai bisa bisa, tapi jarang banget orang yang pakai itu ya, seperti itu. It's not commonly used. Nah ini kemungkinannya, kalau tadi may itu 50%, kalau ini untuk 35%an. So it might be hot today, kayaknya hari ini tuh bakal panas deh kayak gitu, tapi kemungkinannya itu cuma 35%, seperti itu ya. Oke, lanjut ada should.
Nah, kalau should ini nanti untuk memberi nasihat, guys. Jadi for giving an advice like that. So you should go to the doctor if you are sick. Jadi kamu tuh harusnya pergi ke dokter loh, ya kan? Ketika kamu sakit, ya kan? Periksa tuh ke dokter ketika kamu sakit atau jika kamu sakit. Kayak gitu, itu saran atau nasihat. Jadi kalau dilakuin alhamdulillah, kalau enggak pun enggak masalah, kayak gitu ya. Terus ada yaitu will. Will ini nanti fungsinya untuk future tense, ya kan, masa depan, ya kan, di future tense atau di tenses yang future, ya kan, simple future, kayak gitu, untuk menunjukkan kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Sama willingness itu dia kayak kemauan gitu teman ya, seperti itu, keinginan, kemauan, seperti itu ya. Nah, terus contohnya gimana, Miss? Di sini ada she will go to Turkey next year. So, dia perempuan tuh akan pergi ke Turki, Miss, tahun depan. Atau she will study harder than before. Dia akan belajar lebih giat daripada sebelumnya. Seperti itu ya. Lah kalau would, Miss, would ini sama-sama akan, tapi dia fungsinya nanti jadi polite request, ya kan? Nah, ini dia request yang jauh lebih sopan dibanding will, ya kan? Terus ada juga conditional, oke? Untuk conditional sentence biasanya something in the past, oke? Sesuatu yang terjadi di masa lalu, oke? Seperti itu. Bisa conditional sentence juga bagian dari conditional sentence, oke? Nah, tapi di sini sesuatu yang terjadi di masa lalu dia, tapi nggak kejadian gitu loh, guys, ya kan? Nah, contohnya would you like to drink coffee, ya kan? Mau minum kopi, kayak gitu ya. Seperti itu. Ketika kita mau nanya ke orang kayak gitu, mau, ya kan, contohnya kayak gitu ya. So, I would go to your house yesterday. Kali ini aku tuh akan pergi ke rumahmu, aku akan pergi ke rumahmu kemarin. Jadi kemarin tuh sebenarnya aku pengen loh pergi ke rumahmu, tapi faktanya kan berarti kalau akan tapi kemarin itu kan nggak kejadian, teman-teman ya. Jadi dia sebenarnya pengen ke rumah tapi nggak jadi, entah itu karena apa, ya kan, seperti itu. Lah terus kalau ada must itu harus, di sini ada strong belief, keyakinan yang kuat, ya kan, prohibition, kemungkinan, ya kan, prohibition itu seperti kayak larangan gitu ya teman ya, sama possibility, oke? Possibility itu kemungkinan, seperti itu. Nah, kemungkinannya nanti kayak yakin gitu loh teman. Jadi dia 100% yakin kayak gitu. Nah, so berarti gimana contohnya? I must finish this report today. Jadi aku tuh harus menyelesaikan laporan ini hari ini. Nah, sama you mustn't smoke here. Kamu dilarang merokok di sini. Atau she must be at home right now. Kayak dia tuh udah jelas pasti di rumah dah sekarang. Nah, kayak gitu. Dia menerka-nerka atau apa ya sekiranya, kayak menebak, apa ya, kayak gitulah intinya teman ya. Jadi kayak dia tuh nebak atau berkeyakinan bahwa oh si cewek ini pasti di rumah nih sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, di sini nanti kalau ought ini jarang banget ya, dia sebenarnya sama kayak should, seharusnya kayak gitu ya. Tapi dia jarang banget dipakai karena dia formal banget, guys. It's formal. Jadinya jarang dipakai. It's for moral obligation. Contohnya you ought to apologize. Jadi kamu tuh harusnya meminta maaf kayak gitu ya. Oke, that's right. Sudah ya, teman ya. Oke, nah ini coba langsung kita kerjakan latihan soalnya. Di sini ya, ada Paul bisa berbicara bahasa Korea dengan lancar. So Paul can speak Korean fluently. Paul can speak Korean fluently. Paul can speak Korean fluently, or Paul can spoken Korean fluently. Tuh di sini ada bisa, terus ada berbicara. Nah, di situ berarti ada can, Miss. Lah, can itu ketemunya sama verb apa, teman-teman? Verb 1 atau verb SIS. Tuh, udah jelas ya? Oke, ini spoke nggak bisa, spoken juga nggak bisa. Nggak ada namanya can itu ketemu verb 2 atau verb 3, ya kan? Oke, Miss. Nah, berarti kita coret itu. Spoke itu verb 2, spoken verb 3. So, antara speak sama speaks.
Which one is the right answer? Absolutely, Miss. Jawabannya karena udah ada can itu semua subjek ketemunya verb 1. Jadi jawabannya Paul can speak Korean fluently. Benar sekali. That's right. Jadi ini nggak usah verb SIS-nya, yang benar adalah verb 1, oke? That's right. Nah sekarang teman-teman boleh latihan ya kan, mengerjakan soal lanjutannya ya, nomor 2 sampai nomor berapa ini? 10 ya. Silakan dikerjakan, dilanjutkan sesuai dengan kemampuannya, oke? Semangat, pokoknya dilanjutkan ya teman ya. Oke, lanjut. Ini ada fill in the blank. Kalau fill in the blank itu, ini Miss kasih contoh dulu ya untuk cara pengerjaan nomor 1 yang sebelah kiri, especially for the left side. Oke. Di sini ada sepupuku bisa memperbaiki mobilnya. So my cousin can blank his car. Oke, di sini ada memperbaiki, teman ya. Ganti dulu warnanya. Tuh memperbaiki. Ingat, Miss, setahu aku memperbaikan fix sama repair. Kita pakai yang mana? Repair, teman-teman. Kenapa gitu? Karena kalau kita memperbaiki sesuatu yang dia itu butuh ya keahlian. Ibaratnya kan nggak semua orang bisa ngebenerin mobil gitu loh, ya kan? Nah berarti itu pakainya repair. Kalau fix itu lebih yang umum, kayak lebih umum gitu. Seperti itu ya. Oke, jadi kita pakai repair. So my cousin can repair his car. Sudah selesai. Can ketemunya verb 1. Nih. Dah, silakan dilanjutkan nomor 2 sampai nomor 10 ya teman ya. Dikerjakan semampunya, sebisanya. Oke, lanjut Miss. Oke, can you teach me about English? Tuh, bisakah kamu blank tentang bahasa Inggris? Ini juga sama, tinggal diterjemah aja. Bedanya kalau tadi dari bahasa Indo ke bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggris ke bahasa Indo. Can you teach me about English? Udah jadi, bisakah kamu mengajariku, ya kan? Mengajariku tentang bahasa Inggris. Oke, sudah teman ya. Silahkan kerjakan untuk latihan soalnya ya, sampai nomor 10. Oke, silahkan keep it up, semangat.